Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini kami dari kelompok 18 akan menunjukkan hasil ujian IoT. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Rashid Putra Hardiansyah dari kelas 8C. Saya namanya Abdul Malik Karim Arvin Ahal dari kelas 8C juga. Dan saya dari Erlangga Nugroho dari kelas 8D. Kita akan menjelaskan ujian praktek kami, yaitu membuat contohnya adalah smart home. Dan kembali lagi bersama saya Rashid. Untuk kali ini aku akan ngejelasin tentang soal tentang smart home ini. Jadi pertama-tama itu aku akan monitoring suhu saya dan kontrol pengangkatan sebuah fasilitas, dan bakal siapin kode dasar dari sistem ini dari GitHub. Dan GitHub ini udah resmi pengujian ya, dan tugas kami itu untuk melakukan from atau clone dari repository tersebut dan menganalisakan cara kerjanya, memperbaiki celah yang ada kalau misalnya ada kesalahan dari proyek tersebut. Dan kami bakalan menambahkan fitur kolaborasi secara baru. Dan selain sistem monitoring, kami juga menambahkan fitur relay control relay otomatis dan manual. Sebagian dari proyek IoT yang kami gunakan, relay digunakan untuk mengendalikan perangkat elektronik dan seperti lampu, kipas, atau alarm, dan berdasarkan kondisi sensor maupun perintah pengguna. Sekarang di bagian saya akan menjelaskan tentang tujuan pembuatan sistem IoT kita kali ini, itu membuat smart house. Jadi kita membuat smart house itu dengan tujuan agar bisa memonitoring sensor, cahaya, relay, dan suhu secara otomatis. Oke, urutan atau tahapan dari pengerjaan proyek ini, yaitu yang pertama kami harus menyetap Firebase konsol-nya. Nah, setelah menyetap Firebase konsol-nya, yaitu seperti menggunakan login user untuk autentikasi, lalu ada untuk real time database untuk data dari sensor-sensor yang masuk, dan menyalin konfigurasi SDK ke web. Jadi bisa menggunakan real time datanya untuk dimasukkan di web. Lalu kami juga menggunakan XAMPP. XAMPP ini digunakan untuk menjadi ibaratnya penghubung antara data kita untuk ke website. Jadi memiliki local host yang dapat menyimpan data melalui XAMPP ini. Dan dari XAMPP ini kita menggunakan Apache, dan di situ kita bisa mengaksesnya. Lalu kami juga menyetak hardware di MyCode Microbit. Hardware ini kami menggunakan Microbit dan juga relaynya. Ini relaynya. Nah, di sini kami menggunakan MyCode dan skema pinnya juga sudah kami siapkan, dan kami juga memerlukan ekstensi dari ESP8266 di MyCode. Setelah kami menggunakan ekstensi atau custom ekstensi di Microbit, kami juga menambahkan ekstensi di Firebase, yakni dalam Firebase ini kami dapat mengetesnya juga di dalam database. Dan contoh program Microbit single loop scheduler. Nah, di sini ada beberapa opsi, yaitu menggunakan Python atau TypeScript. Nah, tapi di sini kami menggunakan Python. Nah, dalam Python ini sebenarnya kami juga menggunakan block code.
Jadi mempermudah dalam penyelesaian dari ekstensi yang diberikan dari ESP8266. Struktur folder proyek. Di sini strukturnya itu yakni dalam satu folder pasti ada file, dan dari file-file ini ada komponen CSS, data, image. Lalu di JS ini ada autentikasi, dashboard dari JS-nya itu sendiri, lalu Firebase config, main JS, lalu ada sensor chart. Nah, dari JavaScript ini data-data yang diberikan dari Firebase sudah disiapkan dan otomatis terkoneksi dengan web kita. Dari web ini maka kita dapat membuat page untuk outputnya, dan di sini kita sudah bisa menggunakan outputnya dari dashboard, index, login, pengaturan, riwayat, dan sensor. Nah, untuk IoT PHP ini sendiri sebenarnya untuk menggunakan segala sensor yang ada dan telah disiapkan. Dan dari IoT ini, IoT.php ini juga diperlukan untuk terkoneksi dengan microbit. Mungkin ada lagi, sebentar saya cek dulu. Oke, mungkin cukup di sini saja tahapan dari pengerjaan dari proyek ini. Nah, untuk database-nya ini sendiri, jadi kami menggunakan 3 sensor, yaitu cahaya, lalu ada suhu, dan sebenarnya ada lagi di sini kami nyalakan sabar. Untuk di relaynya, nah otomatis di sini akan masuk. Nah, relay 1 on. Nah, tadi saya lihat relay 1 pun ini bertambah. Otomatis data yang dari sini telah masuk dan suhunya juga mengikuti, yaitu 34. Kita bisa cek di website juga, dia akan berubah 34. Nah, dari Firebase ini kami menambahkan yaitu sensor cahaya, suhu ya tadi. Nah, dari sini sensor ini memiliki status yaitu oke, dan tanggalnya ini juga dan waktunya juga ada. Jadi itunya terdata ya. Dan ini waktunya tidak menggunakan WIB, tapi sepertinya waktu di luar negeri, tergantung servernya. Nah, selanjutnya itu ada bug yang terjadi dalam proyek kali ini. Nah, di sini bisa kita lihat login page di sini kami diharuskan untuk kita ambil contoh. Kita diharuskan untuk login ke dashboard kita. Contohnya seperti ini. Kita login. Nah, di sini letak bug yang terjadi saat pengerjaan prosesnya. Nah, itu baru bisa masuk karena data dari Firebase ini sudah terdaftar. Jika tidak terdaftar sebelumnya, maka tidak akan bisa masuk. Otomatis letak bugnya di situ. Nah, di saat itu sebelumnya saya belum mengautentikasikannya di JS ini. Jadi data yang sebenarnya saya taruh di Firebase itu belum masuk karena saya belum masukkan di Authentic JS. Nah, setelah itu ada juga di sensor. Nah, di sensor ini sendiri di dashboard saja. Di dashboard ini datanya sebenarnya yang ini sebelumnya hanya teks biasa yang ditempel. Jadi tidak relevan dengan Firebase kami. Tapi setelah menggunakan di Firebase config
yang sudah dikonfiguration. Lalu menggunakan IoT.php ini, sensor-sensor yang sebelumnya tidak relevan sudah relevan dengan website kami. Oke, mungkin sekian dari Bakno. Oke, untuk sekarang aku bakalan nyeritain tentang alur atau enggak algoritma tentang IoT smart home ini. Pertama, di sini bakalan ada sensor suhu dan cahaya. Nah, nanti bakalan input kodenya itu langsung ke microbit ke ESP8266 ini sebagai WiFi. Dan setelah itu kita bakalan ke IoT PHP atau API Bridge dan langsung ke web Firebase buat ke database-nya. Setelah ke database, kita bakalan bisa ke dashboard monitoring yang kita sudah buat tadi. Dan untuk sekarang aku bakalan melihatkan tentang kode di sini. Pertama, jika baru memulai, kita bakalan diisi tentang ESP8266 ini dengan P16. Terus habis itu kita bakal connect ke WiFi dengan user ini dengan password ini juga, dan bakalan kehitung secara 3 detik. Dan jika WiFi-nya connect, bakalan memunculkan show icon heart, dan jika else bakalan tanda hantu. Dan lanjut ke server host ini IP kita, dan lanjut ke forever. Di sini kita bakalan menggunakan if not connect, atau jika wifi tidak connect, kita bakal kembali lagi ke awal, connect to wifi SSID, ini nama SSID nya dan passwordnya. Dan kita bakalan nunggu selama 2 detik. Dan setelah itu dia bakalan send nama sensornya, suhu, ke value temperatur. Di sini kita menggunakan Celsius. Kita bakalan menunggu secara 0,2 detik dan bakalan di-send nama sensornya itu cahaya, dan isinya itu level cahaya. Dan setelah itu ulang lagi, kita bakalan menunggu selama 0,2 detik, dan kita bakalan set relay to get relay 1. Bakalan mendapatkan relay 1. Terus habis itu, dan if relay sama dengan 1, nah digital word pin-nya itu bakalan kita bakalan ubah ke P9 ke 1. Dan if di bawah ini sama aja, relay sama dengan 0, dan bakalan ke pin ke P9 ke 0, dan bakalan ke post MS500. Dan jika uploadnya sukses, bakalan show icon tanda centang, dan else bakalan tanda silang. Gitulah alur dan rekodnya. Oke. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung membentuk box.